Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun Anda berada. Nama saya Ahmad Thor Zulfikar dengan nomor NPM 22120111042. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di sini saya akan menguraikan pertanyaan dari jawaban seputar mengenai pemerintahan daerah, yang topiknya tidak jauh daripada desentralisasi, dekonsentrasi, serta otonomi daerah. Kemudian yang menjadi acuan utama saya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ialah Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung, yang dimana saya akan menjawab 4 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama ialah, apa urgensi peraturan daerah tersebut bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah tersebut? Kemudian pertanyaan yang kedua ialah, mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah baik dari segi pandang filosofis, sosiologis, serta yuridis? Kemudian pertanyaan yang ketiga ialah, aturan apa dari peraturan tersebut yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan pada daerah tersebut? Kemudian pertanyaan yang keempat atau pertanyaan yang terakhir ialah, mengapa daerah lain perlu membuat peraturan daerah yang sama, yang kemudian peraturan tersebut juga diterapkan pada daerah lain? Keempat pertanyaan tersebut akan saya jawab pada berikut. 1. Mengenai urgensi peraturan daerah tersebut bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah tersebut. Untuk menjawab pertanyaan pertama, saya sudah mempersiapkan jawaban yang akan saya uraikan dalam video ini. Urgensi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah tersebut. Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 diberlakukan, terdapat peraturan daerah yang sebelumnya pernah diterapkan di Provinsi Lampung, seperti Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung, yang kemudian terdapat perubahan menjadi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 sebagai penerapan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Namun, setelah dilakukannya evaluasi dan ditinjau kembali, terdapat beberapa masukan dan evaluasi dan adanya kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka demi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik khususnya di Provinsi Lampung, serta pembangunan dan percepatan perekonomian yang baik, maka pemerintah daerah Provinsi Lampung menyusun dan memperbaiki peraturan daerah yang sudah ada sebelumnya sehingga dapat mengakomodir berbagai kekurangan atau ketidaksesuaian terhadap peraturan yang berlaku sebelumnya. Maka setelah dilakukannya perubahan, yaitu menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019, peraturan tersebut membawa perubahan yang cukup signifikan, terutama terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan hak otonomi daerah dari sisi kelembagaan, yang berpengaruh pada bidang koordinasi, pengendalian, serta pertanggungjawaban guna menyelenggarakan pemerintahan serta pembangunan pemerintah yang semakin cepat. Maka pemerintah daerah perlu diisi atau dibantu oleh perangkat daerah, yang perangkat daerah tersebut terdiri dari PNS, kemudian staf yang mewadahi sekretariat daerah, juga sekretariat DPRD, yang kemudian
unsur pelaksana pelayanan tertentu kepada masyarakat diwadahi dalam unit pelaksana daerah atau disingkat dengan UPTD, yang peraturan tersebut diamanatkan dalam perundang-undangan untuk mewadahi lembaga lain. Kemudian, sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat, maka pemerintah membentuk organisasi perangkat daerah yang terdesentralisasi kepada pemerintahan daerah untuk menunjang urusan pemerintahan daerah di daerah yang diwewenangkannya. Kemudian, nomor 2, mengenai peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah baik dari segi pandang filosofis, sosiologis, juga yuridis. Jawaban tersebut sudah saya rangkum yang akan saya paparkan di dalam video ini. Tujuan utama dari pembuatan peraturan daerah ialah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, juga dapat mensejahterakan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat yang mewadahi perangkat daerah yang dapat membantu juga menyelenggarakan pemerintahan daerah yang tersusun dan sistematis. Hal ini sesuai dengan percepatan visi dan misi sebagaimana yang dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung tahun 2019 sampai tahun 2024 untuk mewujudkan jargon Rakyat Lampung Berjaya, yang dimana hal tersebut terdiri dari 6 poin. Yang pertama ialah menciptakan kehidupan yang religius atau beragama, berbudaya, aman, dan damai. Kemudian, mewujudkan pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik. Kemudian, mengembangkan infrastruktur guna perlindungan dan meningkatkan efisiensi produksi dan koneksivitas wilayah. Kemudian, mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel. Kemudian, membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan. Kemudian yang keenam atau yang terakhir ialah mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama. Kemudian, jika ditinjau atau dilihat dari segi pandang filosofis, maka pada hakikatnya pemerintahan daerah yang merupakan desentralisasi dari pemerintah pusat, yang dimana desentralisasi tersebut menjadi otonomi daerah bagi daerah tersebut yang diwakilkan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan dapat mensejahterakan masyarakat daerah tersebut. Kemudian dari sudut pandang sosiologis sendiri mengkaji mengenai tingkah laku masyarakat yang tentunya masyarakat mengharapkan adanya pelayanan yang baik dan optimal yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut. Serta masyarakat membutuhkan jaminan pertanggungjawaban pada daerah tersebut, yang kemudian nilai-nilai yang terkandung atau kebiasaan rakyat sehingga menjadi nilai yang hidup dalam masyarakat. Kemudian dari segi pandang yuridis atau segi pandang hukum berkaitan dengan substansi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Substansi mengenai perangkat pemerintahan daerah serta dampak dari kemajuan zaman yang semakin modern serta perilaku manusia yang selalu statis berbeda, maka diperlukan sebuah tinjauan dari kemajuan zaman untuk mengakomodir dan sesuai dengan tuntutan zaman saat ini. Oleh karena itu, diperlukannya perubahan dari peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir
dan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Kemudian pertanyaan ketiga ialah aturan apa dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 yang mengandung kemajuan dan mensejahterakan masyarakat khususnya di Provinsi Lampung. Menurut analisis yang sudah saya dalami dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tersebut, terdapat beberapa pasal yang mendukung kemajuan masyarakat juga mensejahterakan masyarakat khususnya di Provinsi Lampung melalui peraturan daerah tersebut. Seperti pada pasal 2 mengenai pembentukan perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan sejumlah asas seperti 1. Asas intensitas urusan pemerintah dan potensi daerah, kemudian efisiensi, efektivitas, pembagian tugas habis, tentang kendali, tata kerja yang jelas, dan yang terakhir ialah fleksibilitas. Kemudian pasal selanjutnya yang juga penting dalam mendukung dan mensejahterakan masyarakat Lampung ialah pasal 3 mengenai perangkat daerah yang tersusun atas beberapa dinas yang terdapat di Provinsi Lampung, seperti Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah Provinsi yang mencakup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau UKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kepustakaan dan Kearsipan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi, Dinas Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian pasal selanjutnya yang juga mendukung dalam kemajuan dan mensejahterakan masyarakat khususnya di Provinsi Lampung ialah pasal 5 yang berbunyi pada dinas daerah dan badan daerah dapat dibentuk UPTD atau unit pelaksana tata daerah. Kemudian UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau penunjang. Dan yang terakhir ialah pembentukan UPTD ditetapkan dengan peraturan gubernur, yang dimana pada pasal 5 ini bahwa jelas pasal ini mendukung adanya kemajuan juga mensejahterakan daerah Provinsi Lampung melalui dibentuknya UPTD untuk melaksanakan kegiatan yang sudah tercantum dalam program kerja Provinsi Lampung. Kemudian yang terakhir, yang pasal yang mendukung dan mensejahterakan masyarakat khususnya di Provinsi Lampung ialah pasal 10 yang berbunyi pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, cabang dinas yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan gubernur tentang pembentukan cabang dinas yang baru. Di pasal tersebut juga menjelaskan bahwa dinas yang sudah dibentuk diharapkan tidak meninggalkan tanggung jawabnya sehingga dapat mengakhiri masa kerjanya dan menjalankan kewajibannya sebagai dinas tersebut. Kemudian berlanjut kepada pertanyaan terakhir ialah mengapa daerah lain perlu membuat dan menerapkan peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019. Peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah sangat penting terutama dalam rangka pembentukan sistem hukum peraturan daerah. Peraturan daerah sendiri terbagi ke dalam dua, yaitu peraturan daerah provinsi dan juga peraturan daerah kabupaten atau kota.
Peraturan daerah provinsi ialah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan gubernur. Kemudian, peraturan daerah kabupaten kota ialah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama DPR juga persetujuan wali kota atau bupati pada daerah tersebut. Peraturan daerah yang diacu ialah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung, yang dimana tersusun atas beberapa bab dan beberapa pasal yang sangat penting dalam mensejahterakan dan memajukan masyarakat khususnya di Provinsi Lampung ini. Peraturan daerah tersebut berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus atau ciri khas dari daerah tersebut. Pada peraturan daerah ini bukan hanya sekedar dari pelaksanaan undang-undang yang terkait, akan tetapi harus lebih mampu dalam menyerap dan menampung kondisi khusus mengenai daerah tersebut. Otonomi daerah berbentuk kewenangan membentuk peraturan daerah tersebut oleh karena daerah otonom sebagai satuan pemerintahan mandiri yang memiliki wewenang atributif sebagai subjek hukum yang selanjutnya berwenang untuk membuat peraturan guna menyelenggarakan dan mensukseskan rumah tangganya atau daerah tersebut. Peraturan daerah dapat dilihat sebagai undang-undang yang bersifat lokal, sebagai produk legislatif yang hanya berbeda lingkup teritorial dan pembatasan penggunaan perundang-undangan tersebut, seperti Perundang-undangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Provinsi Lampung yang hanya berlaku bagi Provinsi Lampung, maka berlaku pula bagi kota dan kabupaten yang tersebar di dalam Provinsi Lampung. Tetapi tidak berlaku bagi provinsi di luar Provinsi Lampung seperti Provinsi DKI, Provinsi Jawa Barat. Mereka tidak memakai atau tidak menerapkan dasar hukum peraturan daerah provinsi yang dibuat oleh Provinsi Lampung. Tetapi yang sudah saya baca dan saya analisis dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 ini memiliki banyak keuntungan dan sangat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat khususnya Provinsi Lampung. Oleh karena itu, diharapkan daerah lain pula perlu mempelajari dan mengadopsi peraturan daerah yang sekiranya dapat mengakomodir kebutuhan para masyarakat di daerah tersebut, serta perlunya dan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan yang disuguhkan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan otonomi daerah kepada masyarakat, juga untuk mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut. Mungkin cukup sekian pemaparan jawaban dari saya mengenai pemerintahan daerah. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga sehat selalu.